Ketua, hari ini melakukan kegiatan apa nih Ketua? Ya, ini Komisi D mau ada rapat penting terkait dengan persiapan SPMB tahun 2025. Nah, rapat penting ini kita akan minta klarifikasi, minta penjelasan ke Dinas Pendidikan terkait dengan hasil pemetaan kapasitas sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Depok. Terus yang kedua, kita butuh juklak dan juknis dari Disdik nanti itu bagaimana sistem SPMB tahun ini. Karena ini ada yang berbeda dengan SPMB sebelumnya atau sebelumnya PPDB ya, maka harus ada penjelasan terkait dengan perbedaannya. Misalkan jalur zonasi kemudian diubah menjadi jalur domisili. Nah, di SPMB saat ini harus lebih transparan. Ini seiring dengan komitmen wali kota dan wakil wali kota agar SPMB berjalan sesuai dengan regulasi. Ketua, kemarin ada tantangan MOU bahwa udah nggak ada siswa titipan lagi untuk di sekolah nih Ketua. Nah, iya, ini kita akan bahas di rapat dengan Disdik ini, bagaimana skema-skema itu supaya tidak ada lagi celah titip menitip, apalagi bayar membayar, jual beli bangku dan sebagainya. Nah, ini komitmen Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota agar SPMB tahun ini berjalan sesuai dengan regulasi, akan kita kawal dan akan kita diskusikan dengan Disdik dan Dinsos, Komisi D, Dinsos, kemudian Dukcapil. Karena di situ ada regulasinya yang mengaitkan dengan Disdik maupun Dinsos dan Dukcapil. Ketua, di tahun-tahun lalu kita kan tahu nih masyarakat kalau ngadu karena nggak bisa sekolah negeri, ngadunya ke Dewan. Nanti gimana nih Dewan menyikapinya dengan nggak boleh ada titipan-titipan lagi? Nah, yang lebih mengerikan sebetulnya, di mindset masyarakat itu bahwa memasukkan anaknya ke sekolah negeri ini dengan berbayar, yang lebih mengerikan. Tapi juga kan banyak juga Dewan yang nggak emang dengar aduan masyarakat, dengar aspirasi masyarakat nggak berbayar. Tapi dia memperjuangkan anak-anak masuk, gimana tuh Ketua? Iya, selama itu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan prosedur, maka itu akan kita support full. Komisi D akan mensupport sistem dengan penerimaan murid baru seperti itu. Berarti, artinya gini, pokoknya tidak ada lagi titip menitip, kemudian apalagi dengan berbayar. Selama itu dilakukan sesuai dengan prosedur, maka itu akan kami menjadi bahan kami untuk pengawasan di Komisi D nanti itu. Ketua, kalau ada warga miskin yang ngadu nanti tapi nggak bisa sekolah negeri, gimana nih Ketua? Kita akan jelaskan. Mereka mendaftarkan anaknya, warga yang prasejahtera ini sesuai dengan prosedur apa tidak. Kalau misalkan dia terlalu jauh dengan existing sekolahannya, maka dia tidak layak masuk di jalur domisili. Nah, kalau mereka memasukkan anaknya melalui jalur domisili karena jaraknya jauh, maka ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Itu ya, kita ditunggu Bu Ketua. Ya. Terima kasih Pak Dewan.